Oke, kembali lagi di channel Sarung yang tidak asing lagi, dan kita biasa kalau kita bikin konten tuh biasa obrolan-obrolannya mungkin ya sedikit-sedikit ada manfaatnya gitu kan. Dan di sini gue pakai nuansa-nuansa alam lain ya, gimana ya, seger gitu. Ya apalagi kan ya mau deketin bulan puasa gitu kan, mau deketin bulan puasa ini kita tuh harus seperti apa dan gimana gitu kan. Kadang-kadang kita gini loh, kita nggak tahu gitu. Buat saya sendiri ya, kalau di bulan puasa ini, apalagi ini apa namanya ya, mau mendekati, intinya ya mendekati bulan puasa ini, kita tuh harus gimana gitu, perasaan kita itu harus gimana. Dan kata para ulama-ulama sih, dan emang udah dijelasin juga gitu, kita tuh harus seneng katakan. Ya kita harus seneng karena apa? Dan kadang-kadang kita tuh sebagai orang awam ya, seperti gue sendiri, gue nggak ngerti gitu, maksudnya seneng di hal apa gitu, di bidang apa, gue nggak ngerti sebenarnya. Tapi setelah dipikir-pikir, ya iya juga sih. Karena gini loh, di bulan puasa ini kita tuh kenapa kita mesti harus seneng gitu. Apalagi orang yang lebih paham, lebih mengerti, emang kita benar harus seneng. Karena gini, kita kan orang yang apa ya, tidak luput dari suatu hal yang namanya dosa gitu. Lupa gitu. Bisa juga ngefek ke dosa. Dan terus kita banyak-banyak sesuatu hal yang bisa bikin orang kecewa. Kita juga pernah ngelakuin apa ya, suatu kebohongan. Kita juga ya pokoknya adalah banyak beberapa hal yang bikin saya sendiri mungkin lupa gitu. Itu padahal bukan hal kecil gitu. Kenapa kita harus seneng gitu saat kita akan ketemu sama bulan puasa atau bulan Ramadan? Mungkin di sini aku akan bahas ya hal-hal yang kecilnya gitu. Kalau yang gede-gedenya gua orang awam, gua mungkin kurang sedikit paham. Tapi gini, maaf. Gua ceritain di sini contoh kenapa kita mesti seneng. Yang tadi ya gua udah bahas, karena kita orangnya tuh ada manusiawi ya. Kadang kita bohong, banyak hal-hal yang lupa, banyak hal kesalahan-kesalahan yang kecil-kecil juga. Kalau ditumpukin itu bakal jadi banyak juga kan, intinya bakal jadi gede lah. Nah kita harus seneng karena di bulan Ramadan ini, di bulan puasa ini, kita mesti seneng karena kita bakal kedatangan adalah ini khusus yang menjalankannya ya. Ya udah pastilah kita harus, karena buat umat muslim itu bulan puasa itu, kita berpuasa itu wajib ya, wajib. Dan jangan lupa juga, kita puasa tuh bukan sekedar puasa kalau kita pengen hilang dosa kita gitu kan. Karena udah tahu sendiri dosa-dosa kita itu bahkan banyak lah. Tapi ingat, kita harus yakin Allah itu maha pengampun, asalkan kita mau dan kita taat perintahnya dan menjauhi larangannya gitu aja. Jadi gini, kita mesti seneng. Dan gimana sih berpuasa itu tuh, berpuasa tuh bukan cuman kita puasa menahan apa ya, menahan lapar dan haus doang dong. Enggak seenak itu gitu, enggak seringan itu, enggak. Dan paling utama sih kewajiban yang paling ini ya, ya kayak sholat gitu kan, kita harus mesti paham itu juga. Jangan kita apa ya, berpuasa tapi kita nggak sholat gitu, nggak sholat yang 5 waktu itu, kita percuma juga dong. Berarti kita nggak seneng kalau gitu. Allah itu maha pengampun, tapi Allah juga
apa ya, dia juga ngasih gitu, ngasih siapa yang nggak mau dan ini ada siksaannya, siapa yang nggak menjalankan ya ini ada siksaannya, siapa yang melanggar perintahnya ya ini ada gitu. Dia juga maha pengampun, tapi dia juga menyediakan tempat siksaan buat diri kita gitu. Makanya kita berpuasa itu nggak boleh cuma puasa doang, nahan haus dan lapar, bukan. Yang paling utama itu sholat juga kita harus menjalankannya. Ya kenapa gua itu cerita hal yang seperti ini, karena bentar lagi kan mendekati bulan puasa gitu kan. Ya saling mengingatkan aja lah, sebagai umat muslim kita harus saling mengingatkan. Karena mungkin gua orang awam, makanya gua obrolannya agak sedikit kurang paham juga ya, minta dimaklumin lah. Gua minta maklum karena takut kata-kata gua tuh ya salah, namanya juga manusiawi ya. Aku nggak bakalan luput dengan kata minta maaf, karena gini loh, karena gua tuh orangnya ya siapa aja mungkin pelupa ya, suka lupa gitu, intinya itu manusiawi banget. Yang pasti gue lagi ngerasa nyaman aja sekarang di sini dengan nuansa alam kayak gini, enak kok, adem banget. Kenapa gue ngerasa banget, karena ya ini juga adalah salah satu tempat yang emang kita harus syukuri gitu. Karena apa, kita dikasih angin, ya enggak, di saat ada panas kita dikasih angin. Itu adalah suatu apa ya, rezeki kita yang emang benar-benar kadang-kadang kita tuh suka ngelupain gitu ya. Selebihnya sih ya banyak lagi lah. Ini yang sekarang gua alami di sini, gua lagi nyaman dengan keindahan alam ini gitu. Nyaman, mana ada suara yang kayak gini ya, nuansa yang ini di pinggir apa ya, pesawahan yang ini juga sih, penghijauan gitu ya. Mantep. Kalau di daerah saya sendiri sih ini apa ya, pokoknya lagi indah-indahnya lah, lagi hijau-hijaunya gitu. Ya gua bahas di alam-alam ini karena apa ya, gua ngerasa nyaman lah, gua ngerasa nyaman. Banyak rezeki yang dari Allah itu kasih ke kita semua ya. Begitu banyak, dan pokoknya gak bakalan terhitung ya. Kalau pakai hitung-hitungan gak bakalan ternilai. Karena apa ya, suasana yang sepoi-sepoi kayak gini itu kasih gitu. Siapa yang bisa bikin kayak gini? Enggak ya. Cuman pakai kipas doang buat diri sendiri. Kalau ini kan menyeluruh, asli dan alami. Makanya gue ngerasa nyaman banget ya. Dengan hal yang nuansa berbeda gitu, dengan nuansa yang berbeda ya. Karena di bulan puasa ini gue tuh pengen ceritain sedikit kenapa gitu mesti seneng gitu adanya bulan puasa. Karena gini, banyak kita merasa seneng dan kita merasa bahagia gitu, termasuk gue sendiri. Banyak itu tuh nggak disyukuri gitu. Makanya gue tuh bahas ini tuh banyak apa ya, sesuatu hal yang emang nggak bakalan bisa terbalaskan gitu. Makanya adanya bulan puasa, banyak kita apa ya, merasakan nikmat yang emang terlupakan, dan banyak kenikmatan yang kita abaikan gitu. Sebenarnya tuh kita tuh harus mensyukuri semua itu, karena semuanya itu dari Sang Khalik ya enggak. Gua tuh pengen banget gitu di obrolan ini semuanya itu bermanfaat, karena kita rasakan, kita syukuri, itu sangat nikmat jika menjalankannya dengan apa ya, dengan ikhlas. Karena apapun
kondisi kita. Karena apapun keadaan kita, gimana pun sekarang kita ini, dan gue yakin semuanya itu atas kehendaknya. Tinggal kitanya aja gitu. Tinggal kitanya siap enggak. Ya emang harus siap lah, karena perjanjian waktu kita tuh lahir, waktu kita tuh mulai dilahirkan, semua ya ada perjanjiannya. Kita mau enggak nih, lu mau enggak gitu, diciptakan di dunia nanti kamu dengan keadaan seperti ini, mau? Makanya kita lahir. Makanya di situ kadang-kadang kita tuh nggak berpikir ke situ. Gue bahas ini bukan berarti gue tuh sok paham. Maksudnya tujuan gue tuh mengajak, bareng-bareng kita berjuang untuk berjalan dengan atau belajar dengan keadaan benar. Karena mungkin kalau kita tidak mencoba untuk belajar, siapa sih yang bisa? Semuanya juga belajar. Makanya gue bikin apa ya, setiap obrolan-obrolan gue, intinya gue mengajak sesuatu hal yang emang nggak ada salahnya. Mungkin kata gue nggak ada salahnya kalau kita mengajak baik-baik, kalau kita belajar untuk di jalan yang lurus. Gue punya obrolan sedikit-sedikit seperti ini karena intinya gini, kadang-kadang kita juga harus perlu gitu ya, perlu berbagi. Ingat, bulan Ramadan ini, bulan puasa ini, kita itu harus berbagi, jangan lupa. Karena tidak semuanya orang tuh mampu, dan tidak semuanya orang tuh dari dulu sampai sekarang bisa. Karena dunia ini kan berputar, kadang kita lagi di atas, kita lagi di bawah. Biar suatu saat nanti, saat kondisi kita lemah atau gimana tuh, kita tuh ada yang bergantian gitu, membantu diri kita juga gitu. Kita kan nggak tahu. Jangan ngerasa apa ya, gua tuh orang yang wow gitu, gua mampu. Jangan deh. Kita kembalikan pikiran kita dengan secara normal, iya gitu kan. Kalau bisa sambil bisa berpikir iya gitu. Karena kita itu manusia, dan kita nggak tahu apa ya, dalam artian kita tuh bakal dikasih penyakit, kita bakal dikasih apa ya, menurun keuangan kita atau punya kita bakal ditiadakan, kita nggak tahu. Karena mungkin sedikit lebihnya kita tuh bakal kembali intinya gitu sebagai manusia. Dan sekali lagi gue ulangi, kita itu harus ingat, kita harus saling membantu dan saling berbagi. Karena di bulan puasa itu sangat indah dan banyak juga manfaatnya. Pokoknya kita bakal dikembalikan lagi. Jangan takut dan jangan ragu buat di bulan puasa nanti. Kita harus saling berbagi pada orang-orang yang kurang mampu, pada orang-orang yang emang ya, pada siapapun lah di sekeliling kita, apalagi itu harus. Karena kita diciptakan di bumi ini bukan sendirian. Nggak bakalan ada ucapan kata kaya kalau nggak ada kata miskin. Kita harus berbagi. Kita nggak tahu harta kita bakal diambil kapan, kita nggak tahu. Banyak contoh-contoh, banyak orang-orang yang merasa dirinya itu istimewa, dirinya itu mewah, padahal 1-2 minggu kemudian nggak tahu rezeki dia diambil, kayak seakan-akan dimiskinkan sekaligus. Gimana coba? Kita harus ingat itu. Makanya kalau kita emang takut seperti itu, kita harus berani berbagi. Ingat, kita harus berbagi. Oke, cukup segitu saja dari saya. Kurang lebihnya gue minta maaf. Gue
bukannya apa ya, menggurui kalian, bukan. Tapi ini hanya sekedar mengingatkan, karena kita adalah manusia, tempatnya salah dan lupa. Oke, bersama saya sendiri Mistriono di channel Sarung. Kami minta maaf kalau ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.